Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baiklah, pada kesempatan ini, di pertemuan ketujuh, kita akan belajar mengenai landasan teori kebidanan. Jadi, di pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa teori-teori kebidanan yang terdiri atas 5. Yang pertama teori Reva Rubin, yang kedua teori Ramona, ketiga Jane Ball, yang keempat Ernestine, dan yang kelima Ella Joy Lerman. Baiklah, yang pertama kita membahas mengenai teori Reva Rubin. Teori Reva Rubin ini berfokus pada pencapaian peran ibu. Reva Rubin sendiri merupakan seorang bidan di Amerika. Reva Rubin mengembangkan penelitian dan teori mengenai kesehatan ibu dan anak, khususnya maternitas. Penelitian dan observasi yang dilakukan Reva Rubin sudah berlangsung selama 20 tahun dan sudah melibatkan 6.000 responden. Tujuan tujuan Reva Rubin ini ialah untuk mengidentifikasi bagaimana seorang perempuan atau seorang wanita bisa mencapai peran sebagai seorang ibu. Dan juga melalui penelitian dan observasi ini, Reva Rubin ingin melihat intervensi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi seorang perempuan ketika sudah menjadi seorang ibu. Melalui penelitian dan observasinya, Reva Rubin sudah merangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, Reva Rubin mengatakan bahwa seorang perempuan yang telah menjadi seorang ibu memastikan keselamatan dan kesejahteraan dirinya maupun bayinya. Yang kedua, seorang wanita yang sedang hamil akan memastikan bahwa dirinya diterima oleh masyarakat, terutama oleh keluarganya. Yang ketiga, wanita menentukan citra diri dan identitasnya yang sudah menjadi seorang ibu. Dan yang terakhir, seorang wanita akan memahami bagaimana arti memberi. Memberi yang dimaksud di sini ialah memberi nutrisi maupun kasih sayang maupun pendekatan dengan bayinya. Sedangkan yang dimaksud dari menerima di sini ialah seorang wanita yang sedang hamil akan menerima dukungan secara emosional dari keluarga maupun suaminya. Berasal dari teori Reva Rubin, Josten pada tahun 1981 mengelompokkan tugas pokok dan tujuan kegiatan ibu selama kehamilan, persalinan, hingga nifas lebih rinci yang dibagikan menjadi 4 bagian. Bahwa yang pertama, kesimpulan dari Josten ini menurut teori Reva Rubin, seorang wanita akan memastikan kesejahteraan fisik untuk dirinya dan bayinya. Jadi secara otomatis seorang wanita yang hamil akan mempersiapkan nutrisi yang terbaik untuk dirinya maupun bayinya. Kemudian yang kedua, seorang wanita akan memastikan bahwa dirinya dan bayinya diterima secara baik oleh orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang berarti baginya. Contohnya seperti suaminya maupun keluarganya. Kemudian yang ketiga, secara otomatis seorang wanita akan melakukan pendekatan dengan bayinya. Yang keempat, seorang wanita akan secara otomatis memiliki pemahaman tentang banyak hal tentang menjadi seorang ibu. Seorang wanita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dirinya maupun kehamilannya. Setelah kita belajar teori mengenai kehamilan dari Reva Rubin, seorang Reva Rubin juga membuat teori untuk masa nifas, yang dimana menurut Rubin, identitas keibuan dicapai melalui proses penerimaan dan melepaskan. Reva Rubin menggambarkan hubungan antara identitas ibu dan citra seorang wanita pada masa nifas yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ialah taking in atau mengamati, yang kedua taking hold, dan yang ketiga letting go. Yang dimana ketiga fase ini adalah fase-fase yang akan dialami seorang ibu setelah melahirkan. Taking ini akan dialami 1-2 hari setelah melahirkan, kemudian dilanjutkan oleh fase taking hold
yaitu hari ketiga sampai hari ke-10, dan yang terakhir fase letting go itu setelah hari ke-10 saat melahirkan. Berikut penjelasan dari ketiga fase menurut Revarubin tersebut. Oke, yang pertama fase taking in atau mengamati, seorang perempuan akan menjalankan peran seakan-akan mereka melakukan hal yang akan dilakukan di masa depan. Artinya, seorang perempuan ini akan berusaha untuk memulai merawat bayinya, memandikan bayinya, memberikan ASI, menyusui, dan memberikan eh, kasih sayang melalui pendekatan atau bayinya diajak bicara. Jadi di taking in ini perempuan akan mulai melakukan hal-hal yang ia pikirkan akan berguna di masa yang akan datang, yang dia pikirkan akan dilakukan secara berulang-ulang di masa depan. Dalam fase ini, peran seorang bidan ialah kita harus memberikan dukungan kepada ibu tersebut, memberikan penyuluhan bagaimana cara memberikan nutrisi kepada bayi, bagaimana cara merawat bayi, dan bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke, setelah itu, setelah fase taking in berlalu, yaitu 1 sampai 2 hari postpartum, lanjutlah ke masa atau proses taking hold, yang dimana pada proses ini seorang wanita akan memiliki fantasi, introyeksi, proyeksi, dan juga penolakan. Artinya, di fase ini seorang ibu akan mencari tahu hal-hal yang berhubungan dengan perawatan bayi, perawatan dirinya maupun bayinya. Dia akan mencari sosok-sosok yang menurut dia bisa untuk menjadi role model untuk dia tiru, begitu. Namun di dalam fase taking hold ini, ibu nifas paling banyak sering mengalami postpartum blues. Hal itu dikarenakan ketika dia tidak merasa puas akan hal yang dilakukannya. Jadi dia ingin meniru sosok-sosok yang menurut dia itu adalah role model untuk dia. Tetapi suatu kondisi dia tidak bisa mencapai hal tersebut, tidak bisa meniru eh, orang-orang yang menurut dia itu bisa menjadi role modelnya, maka dia akan merasa tidak pantas menjadi seorang ibu karena tidak berhasil seperti role model yang dia lihat. Makanya kita sebagai seorang bidan di sini sangat diperlukan untuk memberikan konseling kepada ibu terkait bagaimana caranya merawat bayi yang benar. Setiap orang memiliki cara untuk merawat bayinya itu berbeda-beda, tidak harus sama. Dan juga kita harus memberikan konseling terkait bagaimana cara mengendalikan emosi selama masa nifas, begitu. Yang terakhir, fase letting go, keadaan berduka. Maksud keadaan berduka di sini bukan kehilangan atau meninggal, tetapi pada fase ini seorang wanita tersebut sudah mengingat kembali masa dia sebelum hamil, masa dia masih gadis, merasa bahwa menjadi seorang ibu itu melelahkan dan tidak bisa merawat diri karena sudah merawat bayi, begitu. Maka kita sebagai seorang bidan di sini diharapkan mampu mendampingi ibu dalam ketiga fase-fase yang dialaminya saat masa nifas untuk mencegah terjadi depresi postpartum atau baby blues. Oke, next, teori yang kedua, teori dari Ramona. Teori Ramona ini berfokus pada stres antepartum dan juga pencapaian seorang ibu. Ramona memberikan penjelasan bahwa menjadi seorang ibu ialah mendapatkan gelar baru, yang dimana menjadi seorang ibu itu adalah peran yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu oleh si ibu, kemudian bagaimana cara pandang si ibu, dan bagaimana dampak-dampak di luar si ibu dan bayinya.
di Ramona sendiri ada 3 variabel yang mempengaruhi, pencapaian peran seorang ibu. Yang pertama ialah variabel ibu, eee, di antaranya, usia ibu, status kesehatan, terus persepsi tentang pengalamannya melahirkan, dukungan sosial, stres sosial, karakteristik perpisahan dini, dan dini antara ibu dan bayi, dan yang terakhir metode mendidik anak. Beberapa hal ini mempengaruhi seorang ibu dalam mencapai perannya menjadi seorang ibu. Kemudian variabel yang kedua, di sini perangai artinya adalah temperamen dari seorang bayi ini. Apakah si bayi ini mudah menangis atau dia sangat tenang? Hal itu sangat mempengaruhi peran ibu. Kemudian kesehatan si bayinya. Dan yang terakhir, variabel lain atau variabel luar, yaitu latar belakang budaya dari si ibu, kemudian status pernikahannya, dan status ekonominya. Jadi menurut Romona, beberapa hal ini yang termasuk ke dalam 3 variabel ini sangat mempengaruhi seorang perempuan untuk mencapai perannya sebagai seorang ibu. Jadi si Ramona mengatakan bahwa seorang perempuan itu, seorang ibu itu membutuhkan dukungan. Ada 4 jenis dukungan yang dibutuhkan oleh seorang ibu, yaitu yang pertama dukungan emosional. Dukungan emosional yaitu si perasaan mencintai, peduli, percaya, dan memahami. Jadi seorang wanita yang sudah menjadi seorang ibu itu memiliki perasaan ingin dicintai, terus diperhatikan, percaya, dan memahami dia, perubahan dia dari masih gadis menjadi seorang ibu. Kemudian dukungan informasi, yaitu memberikan informasi-informasi yang tepat dan benar kepada seorang ibu dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu. Kemudian dukungan fisik, yaitu membantu si ibu dalam merawat bayinya, ini secara khusus ialah untuk suaminya. Kemudian dukungan finansial atau keuangan. Dan yang terakhir dukungan penilaian. Oke, kemudian teori Jenbal. Teori Jenbal ini adalah dia mengibaratkan ke satu benda, yaitu kursi malas. Menurut teori Jenbal, bahwa kursi malas ini menggambarkan hubungan 3 elemen, yang dimana di bagian depan atau dasar kursi merupakan dukungan sosial yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Bagian samping ialah dukungan yang diberikan keluarga, kemudian di tengah diberikan keluarga, dan kemudian di samping itu merupakan faktor dari kepribadian si ibu. Kemudian teori Ernestini itu memiliki 5 konsep realitas yang terbagi atas agen. Agen ini adalah seorang bidan, tujuan intervensi, kemudian penerimaan, yaitu keluarga, perempuan, keluarga dan masyarakat. Alat atau sarana ialah metode untuk mencapai tujuan, dan kerangka ialah organisasi dan profesional sosial dan lingkungan. Jadi bidan sebagai agen dalam memberikan pelayanan kesehatan, dalam memenuhi kebutuhan ibu, peran bidan adalah mengidentifikasi kebutuhan klien, serta melakukan validasi dan koordinasi dengan klien dengan memberikan pelayanan kesehatan. Oke, lanjut ke teori Ella Joy Lerman. Teori Ella Joy Lerman ini berfokus pada komponen praktik kebidanan. Ada 8 aspek praktik kebidanan menurut Ella. Yang pertama, bahwa asuhan kita itu berkelanjutan, kemudian berpusat kepada keluarga, kemudian melakukan penyuluhan dan konseling, kemudian ada perawatan tanpa intervensi, kemudian fleksibilitas dalam memberikan pelayanan, kemudian perawatan, dan yang terakhir dukungan dan waktu. Oke, selain ke-8 itu, menurut Morton yang berasal dari teori Ella Joy, Morton mengidentifikasi ada 3 komponen di luar 8 konsep yang diberikan oleh Lerman, yaitu yang pertama ada terapeutik, yang kedua ada pemberdayaan, dan yang ketiga ada hubungan lateral antara bidan dan pasien. Oke, cukup. Terima kasih.
Demikianlah penjelasan mengenai landasan teori dalam praktik kebidanan.